Cerita ini diangkat berdasarkan kisah nyata seorang pria bernama Papillon. Saat itu dia menemui bosnya untuk menyetor harta hasil operasi perampokan. Diketahui Papillon bekerja sebagai kelompok mafia yang dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Castelli, di mana target kelompok ini merupakan spesialis perampokan berangkas milik konglomerat berisi berlian. Saat tiba, Papillon dikagetkan dengan tindakan kekerasan yang dialami rekan kerjanya karena ketahuan melaporkan tindakan kejahatan Castelli pada polisi. Setelah mendapatkan bayaran, Papillon menemui kekasihnya. Dia memberikan sedikit kejutan dengan menghadiahkan kalung permata. Tanpa diduga, Papillon mencuri beberapa butir berlian milik bos mafia tempatnya bekerja. Itu dilakukan semata-mata untuk mengumpulkan uang sebagai bekal hidupnya. Karena Papillon berencana meninggalkan pekerjaannya saat ini dan ingin memilih hidup tenang dengan kekasihnya di tempat lain. Saat terbangun di pagi hari, Papillon dikagetkan dengan suara ketukan yang terdengar nyaring di pintu penginapannya. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah polisi untuk menangkapnya dengan tuduhan jika Papillon merupakan pelaku pembunuhan teman kerjanya bernama Roland yang semalam disiksa oleh Castelli. Beberapa waktu kemudian setelah persidangan, Nente mengunjungi Papillon di dalam tahanan. Semua pembelaan sudah mereka lakukan agar Papillon dapat dibebaskan dari segala tuduhan pembunuhan yang sebenarnya dia tidak lakukan. Namun, pemufakatan jahat yang dilakukan Castelli untuk menjebloskannya ke dalam penjara yang diduga kuat ada orang yang memberitahu pencurian yang dia lakukan, membuat Papillon kalah dalam persidangan. Dia pun harus menerima saat hakim memutuskan hukuman kurungan seumur hidup. Sungguh sangat tidak adil Papillon harus menerima hukuman yang sangat berat dengan tuduhan tindak kejahatan yang sebenarnya dia tidak lakukan. Dia pun hanya bisa pasrah menerima hukuman itu, dan jalan satu-satunya Papillon merencanakan pelarian untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Papillon sempat berpesan kepada Nente agar melupakannya karena dia tidak bisa menentukan kapan pelariannya akan terjadi. Teman sesama napi bernama Julot yang juga memiliki keinginan untuk melarikan diri memberitahu Papillon jika dia memerlukan uang dalam jumlah banyak untuk dapat membiayai rencana pelariannya. Julot sempat merekomendasikan agar Papillon mendekati seorang miliarder yang saat ini ditahan dengan kasus pemalsuan obligasi bernama Louis Dega. Saat semua tahanan dengan hukuman seumur hidup dikumpulkan untuk diperiksa kondisi kesehatannya, sebelum mereka semua dipindahkan ke penjara khusus yang berada di Amerika bagian selatan. Papillon sempat melihat Dega dihampiri pengacara dan kekasihnya yang memberitahu jika saat ini sedang melakukan upaya banding dengan harapan dalam waktu dekat dirinya akan mendapatkan kebebasan. Merasa yakin jika Dega merupakan seorang milioner, Papillon memiliki rencana untuk memanfaatkan kekayaan Dega agar bisa kabur dari penjara. Ketika semua tahanan memasuki kapal untuk pergi belayar ke penjara Guara, Dega mendapatkan perlakuan kasar dari napi lain saat pembagian tempat tidur. Melihat itu, Papillon menawarkan pelindungan. Dengan imbalan Dega harus membiayai rencana pelariannya. Menganggap Papillon hanya orang asing yang ingin memanfaatkan kekayaannya saja, Dega berusaha tidak memperdulikan tawaran Papillon. I think I'd be better off taking my chances setting up. Have a good night. Namun saat tertidur, Dega mulai menyadari kerasnya kehidupan di dalam penjara. Dengan matanya sendiri, Dega melihat satu tahanan meninggal dunia dibunuh tahanan lain yang berusaha mencuri uang dalam perutnya. Sekedar informasi, saat itu hampir semua tahanan memasukkan uangnya ke dalam kapsul lalu ditelan dan dikeluarkan kembali pada saat buang air besar.
Itu semua dilakukan untuk menghindari pemeriksaan dari petugas penjara. Come on, get rid of him. Keesokan harinya, Dega menemui Papillon untuk mempertimbangkan tawarannya memberikan perlindungan selama di penjara. Papillon menyetujui dengan syarat jika saat pelariannya tiba hanya dirinya saja yang boleh pergi. Dengan kata lain, Papillon tidak ingin mengajak Dega dalam pelarian tersebut. Mendengar hal itu, Dega nampak tidak keberatan karena dia meyakini bahwa dirinya akan segera bebas dengan proses banding yang sedang dia tempuh saat ini. Fellow optimist. Di malam harinya saat semua napi tertidur, napi itu pun kembali menjalankan aksinya. Kali ini dia menargetkan Dega sebagai sasarannya. Menyadari hal itu, Papillon melakukan tugasnya dengan menghajar pria itu hingga babak belur. Keributan itu pun membuat para penjaga terpaksa menyemprotkan uap panas untuk menghentikannya, membuat para napi lain terkena dampak yang mengharuskan mereka merunduk untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi tidak untuk Papillon, dia memanfaatkan itu untuk terus menghajar napi pembunuh itu hingga seluruh mukanya melepuh terkena uap panas. Akibat dari keributan itu, Papillon harus menerima hukuman, tangan dan kakinya diikat selama dalam perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya semua napi tiba di sebuah pulau yang menjadi lokasi penjara itu berada. Saat itu, Julot nampaknya memiliki rencana lain. Dia sengaja melukai kakinya dengan harapan dibawa ke ruang perawatan. Saat itu, para napi dipaksa berjalan ratusan kilometer melewati tebing dan hutan rimba sebelum akhirnya mereka semua tiba di depan pintu gerbang penjara, di mana di dalamnya terlihat penjagaan begitu ketat dari petugas penjara yang ditempatkan dari semua titik. Pemandangan tak lazim pun terlihat ketika mesin pemenggal kepala terpajang jelas di depan lapangan. Setelah semua tahanan duduk dengan rapi, kepala penjara bernama Baron memberikan pidato yang membuat semua narapidana terdiam dengan mengatakan jika setiap narapidana yang mencoba kabur akan mendapatkan hukuman dengan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 2 tahun. Kemudian jika melakukan untuk yang kedua kalinya, hukuman akan dilipat gandakan dengan tambahan pemindahan ke penjara khusus setelah hukuman itu selesai. Baron juga menjelaskan jika narapidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh sesama napi atau penjaga akan langsung mendapatkan hukuman mati. If you commit murder, you'll be executed. Tiba di dalam penjara, Papillon dibuat terkejut dengan keadaannya, di mana satu sel diisi dengan narapidana begitu banyak. Ketika dia mengamati keadaan sekitar, Papillon sempat melihat seorang napi yang dia rasa memiliki kedekatan dengan kepala sipir. Papillon kemudian menghampirinya dan mencoba bernegosiasi agar keesokan harinya mereka berdua ditempatkan bekerja di unit kesehatan penjara. Selain itu, Dega dan Papillon meminta agar diselundupkan buku dan beberapa batang rokok. Untuk memenuhi keinginannya, napi itu pun kemudian meminta bayaran yang harus mereka berikan saat itu juga. Setelah menyetujui harga yang harus dibayar, Dega segera mencari toilet. Rupanya sama dengan napi lain, Dega juga diam-diam menyelundupkan kapsul berisi uang ke dalam perutnya. Pada proses ini, Papillon diharuskan berjaga karena toilet penjara dalam keadaan terbuka. Toilet's there, princess. Tidak layaknya keadaan di dalam sel penjara membuat Dega terbangun dari tidurnya dikarenakan digigit kelelawar. Tak cukup sampai di situ, mereka juga harus menahan sakit akibat kakinya diikat dengan rantai semalaman. Keesokan paginya, semua tahanan dikagetkan dengan suara tembakan, pertanda ada seorang napi yang diketahui melarikan diri. Tiba waktu saat semua napi berkumpul untuk melakukan kerja paksa. Papillon dan Dega yang sebelumnya sudah membayar untuk bekerja di tempat lain segera dibawa oleh seorang penjaga. Namun baru saja berjalan beberapa langkah,
Dega bertemu dengan wakil kepala sipir yang mengenalinya. Itu dikarenakan salah satu anggota keluarganya menjadi korban penipuan obligasi palsu yang Dega lakukan. Alhasil, uang yang Dega bayarkan seakan tiada arti karena mereka berdua diperintahkan untuk kembali bekerja bersama napi lain di jalur 0. I know you. Santini. Yes, sir. This one goes straight to Route 0. Hari itu semua napi termasuk Papillon dan Dega dikirim untuk bekerja di sebuah tambang batu. Tidak terbiasa dengan pekerjaan itu membuat Dega mengalami kelelahan yang sangat hebat. Selesai bekerja, Papillon sempat menikmati rokok yang ia minta. Walaupun dia tidak ditempatkan di klinik penjara, akan tetapi rokok dan buku yang mereka minta tetap diterima. Di sana Papillon menyadari jika Dega ternyata memiliki hobi melukis. Dia melepas rindu dengan melukis wajah istrinya. Melihat itu, Papillon mengatakan jika istrinya hanya mencintai hartanya saja. Keesokan harinya mereka kembali bekerja. Dega yang rupanya mengalami gangguan pencernaan terlihat begitu sangat lemas. Bahkan dia tidak mampu mendorong troli berisi batu. Hal itu sempat membuat seorang napi bernama Sailor memarahinya. Dia dianggap membebani napi lain. Come on, push it! Saking parahnya sakit yang dia alami, tanpa dia sadar dia buang air di celana yang membuat kapsul berisi uang ikut keluar. Mendengar hal itu, Papillon segera mencarinya. Beruntung ia segera mendapatkan kapsul itu sebelum para penjaga mencurigainya. Tiba waktu jam istirahat, di mana setiap napi diberikan makan hanya sepotong roti. Saat makan, Dega mulai menyadari jika salah satu napi di sampingnya sudah meninggal. Mengetahui itu, Sailor segera mengambil jatah makan kemudian dibagi 3 untuk mereka makan. Di dalam penjara ini, barang milik napi yang meninggal akan dimanfaatkan oleh napi lain untuk tetap bertahan hidup. Sungguh sangat keras kehidupan mereka saat itu. Sailor sempat bercerita jika dia adalah mantan angkatan laut yang sering melakukan perjalanan ke berbagai negara. Mendengar itu, Papillon merencanakan pelarian dengan melibatkan Sailor, yang diketahui memiliki koneksi seseorang yang bisa menyediakan perahu untuk melarikan diri dari pulau ini. Walaupun dia tahu itu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di tengah perbincangan itu, Papillon melihat seorang napi yang mencoba menyerang Dega untuk mengambil uang yang Dega miliki. Sadar dengan tugasnya, Papillon kemudian segera menghampiri napi itu. Now you're talking to me. Break's over! Form up! Saat kembali bekerja, Papillon melihat seorang mucikari yang membawa beberapa wanita penghibur bersusah payah mendorong troli yang terjebak di dalam lumpur. Melihat hal itu, pengawas tambang menawarkannya untuk memberikan tumpangan dengan menaiki troli miliknya. Momen itu dimanfaatkan oleh Papillon untuk berbicara empat mata, mencari tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan agar dia bisa diselundupkan untuk keluar dari pulau ini. Bukan hal sulit untuk mucikari itu melakukan permintaan Papillon, namun dia meminta bayaran yang sangat tidak terduga. 5,000. You goddamn thief. Saat Dega dan Papillon sedang membersihkan badannya, pria yang ingin memeras Dega kembali datang. Kali ini ia membawa kedua temannya. Dengan tenang, Papillon menghadapi ketiga napi itu tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Dega pun hanya bisa terdiam melihat kehidupan di dalam penjara yang semakin mengkhawatirkan. Memikirkan keselamatan dirinya, di malam harinya Dega meminta Papillon agar dia diajak dalam pelarian yang ia rencanakan. Itu dikarenakan dirinya takut dibunuh napi lain sebelum hari persidangan tiba. Akan tetapi Papillon menolak permintaan Dega, karena sejak awal dia sudah sepakat untuk melarikan diri sendirian. You should call me Louis. Keesokan harinya jadwal kerja paksa ditiadakan dan semua napi dikumpulkan di lapangan. Mereka dipaksa untuk menyaksikan hukuman satu orang napi yang berusaha kabur. You're all to bow your heads. You for coming! Watch me go to hell!
Papillon begitu sangat terkejut saat para petugas membawa napi yang tak lain adalah Julot. Dalam pelariannya, Julot membunuh 2 penjaga dan sesuai dengan peraturan, Julot akan dieksekusi mati akibat perbuatannya. Tanpa ragu saat Julot tiba di atas panggung, langsung dieksekusi tanpa pesan terakhir yang dia katakan. Peristiwa itu membuat semua napi terdiam, termasuk Papillon yang merupakan teman baiknya. Setelah eksekusi, kepala penjara menunjuk Papillon yang ditugaskan untuk membuang jasad Julot. Di sana dia diberi kebebasan untuk memilih seorang teman yang akan membantunya. Tentu saja Papillon memilih Dega untuk membuang jasad tanpa kepala itu ke tengah laut. Get the boat. Saat mengangkat jasad itu, Dega dikagetkan dengan cucuran darah membasahi bajunya, membuat seketika dia terdiam, yang memicu amarah penjaga, memaksanya untuk kembali berjalan. Get your ass up! Setelah kejadian itu, Papillon pergi menghindari kejaran para penjaga dengan melompat melewati sungai. Dega sendiri terlihat begitu sangat menyesali perbuatannya yang menyebabkan temannya harus berurusan dengan para penjaga. Papi! Papillon! Setelah berenang seharian menghindari para penjaga, Papillon akhirnya tiba di ujung sungai tempat mucikari menyimpan kapalnya. Di sana Papillon memohon agar dibawa keluar dari pulau ini. Walaupun saat ini dia tidak membawa uang, tetapi dia berjanji akan membayar 2 kali lipat setelah tiba di rumahnya. Namun rupanya usaha Papillon seolah tiada arti karena sang mucikari merupakan kaki tangan kepala penjara. Atas perbuatannya, Papillon kembali dibawa ke dalam penjara. Di sana Beren mengatakan beruntung penjaga yang dipukul dia tidak tewas, membuatnya terhindar dari eksekusi mati. Namun berusaha kabur dari penjara merupakan pelanggaran berat. Akibatnya Papillon harus menerima hukuman dipindahkan ke dalam sel isolasi selama 2 tahun. Sampai dengan saat ini tidak banyak napi yang kuat bertahan menerima hukuman ini karena kebanyakan napi yang keluar dari sel isolasi dalam keadaan depresi yang sangat hebat akibat keheningan yang berkepanjangan. Tertutup dengan dunia luar, setiap hari napi hanya memiliki lubang kecil untuk mendapatkan kotak makanan. Namun yang ia lihat saat itu adalah kematian seorang napi yang tak kuat menjalani hukuman. Diperparah lagi ketika Papillon mendapatkan jatah makanan yang hanya berisi kuah dan sedikit potongan sayur. Penderitaan Papillon belum berakhir karena saat itu penjaga yang Papillon pukul mendatangi selnya untuk menuntut balas. Papillon harus menahan rasa sakit akibat menerima rentetan pukulan tanpa bisa melakukan perlawanan. Untuk menyudahi itu semua, Papillon bertingkah seperti orang gila. Keesokan harinya saat Papillon menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan rasa lemas akibat kekurangan makanan, Papillon mendapatkan kiriman berisi sepotong kelapa beserta surat bertuliskan jika ke depannya dia akan mendapatkan tambahan makanan. Rupanya saat itu Dega membayar penjaga untuk menyelundupkan kelapa beserta airnya kepada Papillon sebagai balas budi atas kebaikannya selama ini. Walaupun hanya sepotong kelapa, tapi itu sudah lebih dari cukup bagi Papillon. Di tengah keputusasaannya, dia terlihat kembali berhasil membangkitkan harapan hidupnya. Sejak saat itu, Papillon mengisi waktu untuk berolahraga menjaga kebugaran tubuhnya.
Tiba waktu pembagian makanan yang biasa Papillon dapatkan. Tanpa diduga, penjaga yang biasa mengantarkan makanan untuk Papillon diketahui petinggi penjara karena menerima suap. Alhasil petugas itu pun disiksa hingga dia tewas. Kejadian itu diketahui Baron yang langsung mendatangi Papillon untuk menginterogasi siapa orang yang sudah membantunya selama ini. Dia pun mengancam akan mengurangi jatah makanan jika dia tidak mau buka mulut. Put him on half rations. Pada akhirnya Papillon harus kembali menahan lapar karena jatah makanan berupa kuah dengan sedikit potongan sayur sekarang dipotong setengahnya, membuat badan Papillon semakin kurus dan melemah. Semua cobaan itu Papillon terima tanpa mengeluh sedikit pun. Setiap pekan para napi dipotong rambutnya menggunakan gunting tanaman. Setiap napi yang ada diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Beberapa hari kemudian, kepala penjara kembali mendatangi Papillon untuk kembali menginterogasinya dengan menawarkan semangkuk sup daging. Walaupun sudah lama tidak makan enak, tapi Papillon tidak tergiur dengan tawaran Baron yang ingin mendapatkan informasi darinya. Just tell me his name. Tell me his name. Jelas saja itu membuat Baron murka. Dia pun meminta petugas untuk menutup sinar matahari ke dalam sel Papillon sampai masa hukumannya selesai. Put him in darkness for the remainder of his sentence. Sejak saat itu Papillon tidak bisa lagi merasakan sinar matahari yang menjadi satu-satunya sumber energi yang ia miliki. Saking gelap dan sunyinya sel isolasi, Papillon mulai berhalusinasi seperti orang gila dan membayangkan berbagai hal. Mulai dari kebersamaannya dengan Nente sampai dengan aksi perampokannya di masa lalu. Di sini dia mulai menyadari andai saja dirinya tidak melakukan perbuatan jahat, mungkin dia tidak akan berada di tempat ini. Hingga akhirnya masa hukuman Papillon di sel isolasi selama 2 tahun itu pun berakhir. Kondisi tubuh yang memprihatinkan kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan. Sementara di tempat lain, Dega yang kini menjadi orang kepercayaan Baron, berkat keahliannya dalam mengelola keuangan. Atas kepercayaan itu, Dega mendapatkan fasilitas berbeda dari napi lain. Seperti saat ini dia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan di tambang. Saat itu Dega mendatangi klinik untuk melihat para napi yang lagi sakit. Tanpa diduga, Dega melihat Papillon terbaring lemah di sana. Dega berulang kali meminta maaf karena perbuatannya. Papillon mendapatkan hukuman seperti ini. Dia juga mengatakan jika bandingnya kalah di persidangan dan nasihat Papillon selama ini benar. Jika istrinya ternyata hanya mencintai hartanya saja dan memutuskan menikah dengan pengacaranya. Well, to hell with her then. I thought you'd gone simple on me. That's the idea. Ternyata ini merupakan rencana Papillon untuk mengelabui penjaga dengan berpura-pura menjadi orang gila agar rencana pelariannya tidak diketahui oleh para penjaga. Papillon sempat mengutarakan keinginannya menjadi orang baik apabila pelariannya berhasil dan dirinya menjadi orang bebas. Mendengar hal itu, Dega merasa kagum dengan harapan hidup tinggi yang dimiliki Papillon. Sebagai orang kepercayaan Baron, Dega memiliki informasi yang dapat digunakan oleh Papillon untuk memulai pelariannya. Di mana dalam 3 hari ke depan, Baron berencana mengundang pejabat tinggi pemerintahan ke dalam area lapas untuk mengadakan nonton bersama. Dega meyakini saat acara berlangsung, semua penjaga perhatiannya akan teralihkan. Dan disitulah saat terbaik untuk Papillon menjalankan rencananya. Merasa terbantu dengan informasi yang diberikan, kali ini Papillon mempersilahkan Dega untuk ikut dalam pelarian dengan dirinya. Leave! Get out! This man's mad! Go! Saat percakapan itu selesai, Papillon kembali berpura-pura seperti orang gila yang membuat tim dokter berdatangan untuk memberikannya obat penenang kepadanya.
Beberapa hari di ruang perawatan, Papillon menyadari ada satu orang penjaga yang dianggapnya bisa mengacaukan rencananya. Setelah mengetahui penjaga itu menyukai sesama jenis, Papillon akhirnya memiliki rencana untuk menyingkirkan penjaga itu. Dia pun meminta seorang tahanan bernama Metur untuk menggoda penjaga itu. Dengan imbalan dia akan ikut sertakan dalam pelarian yang dia rencanakan. I need you to distract that turnkey. Your plan better work. Handle yourself. Keesokan harinya, Degas membawa Sailor ke klinik. Dia dengan sengaja melukai tangannya agar dapat masuk ke sana. Saat tiba, Sailor mengatakan jika perahu untuk pelariannya sudah siap. Akan tetapi pemiliknya minta sebagian uang pembayaran dibayarkan sekarang. Sementara itu, Degas diam-diam sudah mengatur rute pelarian melewati beberapa pintu yang sudah dia selundupkan kunci untuk membukanya. Yang dikhawatirkan Degas justru Sailor yang dianggapnya kurang bisa dipercaya. Papillon berusaha meyakinkan Degas jika semuanya akan baik-baik saja. Tugas Degas adalah menyediakan uang untuk membayar perahu. Tanpa diduga, Papillon memberikan Degas obat penenang yang dia muntahkan kembali saat berada di klinik. Dengan obat itu, Papillon berencana membius para penjaga dengan cara dimasukkan ke dalam minuman mereka. It's the sedatives they gave me. Ketika Degas akan masuk kembali untuk bekerja, seorang napi berusaha merampas obat penenang yang diterimanya dari Papillon. He's gonna fuck up our plan. He's gonna be fine. Saat itu Papillon tampak kaget dengan perubahan dalam diri Degas yang berani membela dirinya. Di malam harinya, Degas mulai menjalankan tugasnya dengan mencampur obat penenang ke dalam minuman yang akan diberikan kepada para penjaga. Compliments of the warden. Di tempat lain, Metur melaksanakan perannya dengan membawa penjaga bertubuh gempal itu ke dalam toilet. Setelah mereka berdua pergi, Papillon dan Sailor mempersenjatai diri dengan mencopot bagian bawah tempat tidur untuk melumpuhkan para penjaga. Papillon sempat mengingatkan Sailor jika dalam pelarian ini dia tidak ingin ada penjaga yang mati, karena jika itu terjadi mereka semua akan dihukum mati. If we kill someone and this goes wrong, it's the guillotine. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga klinik beserta para sipir yang dirasa akan menghalangi pelariannya, Papillon, Metur, dan Sailor dibuat harus menunggu cukup lama dikarenakan Degas masih sibuk menyajikan minuman. Go inside. Everybody go inside. Come on. Keadaan semakin memburuk ketika turun hujan yang membuat para napi yang lain masuk ke dalam. Sailor dan Metur meminta agar Papillon segera pergi meninggalkan Degas. Namun Papillon bersikeras tidak akan pergi tanpa Degas. What's wrong with you? Beruntung saja di saat terakhir Degas datang. Dengan kunci yang sudah diselundupkan sebelumnya, Degas kemudian membuka pintu gerbang. Ketika mereka harus melompat pagar penjaga, kondisi tanah yang licin akibat guyuran hujan membuat Degas mengalami patah kaki. Come on! Come on! Come on! You're gonna jump! Let's go. Setelah berjalan cukup lama, mereka bertemu dengan kelompok bersenjata yang tak lain merupakan orang yang Sailor kenal. Mereka meminta uang pelunasan perahu. Degas kemudian memberikan uang itu kepada Papillon dengan berkata jika itu merupakan uang terakhir yang dia miliki. Seandainya saja pelariannya gagal, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Enjoy your freedom. Perjalanan itu pun dimulai, dan ketika di tengah lautan mereka baru menyadari jika perahu yang digunakan terlalu kecil untuk menampung beban mereka yang begitu banyak. Sailor sempat berbisik kepada Papillon jika mereka ingin selamat, salah satu di antara mereka harus dibuang ke tengah laut. Tanpa ragu, Sailor memilih Degas yang dirasanya sebagai beban dalam pelarian ini. Di sana Papillon kembali menenangkan Sailor.
jika semuanya akan selamat dalam pelarian ini tanpa harus melukai siapapun. Akan tetapi situasi semakin memburuk saat awan hitam mulai terlihat. Pertanda badai akan segera datang, yang membuat Sailor kembali bersitegang dengan Papillon, meminta agar Dega segera disingkirkan sebelum badai itu datang. Sailor sempat meyakinkan Mature agar bersama-sama melawan Papillon yang dianggapnya melindungi Dega. Melihat sahabatnya hampir mati karena dicekik, membuat Dega melakukan hal yang tidak terduga. Ia mengambil pisau kemudian menusuk Sailor berkali-kali hingga dia terkapar. Papillon sempat menahan Dega, akan tetapi luka parah yang dialami membuat Sailor kehilangan nyawa. Sesaat setelah jasad Sailor ditenggelamkan ke dalam laut, badai itu pun datang. Akibat badai besar itu, akhirnya mereka terdampar di pesisir pantai Kolombia dan diselamatkan warga lokal. Di sana Papillon bertemu dengan biarawati yang mengatakan jika dia tahu tempat Papillon dan teman-temannya. Biarawati itu pun meminta Papillon dan teman-temannya segera bertaubat. Di siang itu juga Papillon segera menemui Dega yang terlihat masih cukup trauma dengan kejadian di tengah laut dengan Sailor. Di sana Dega sedikit menyalahkan Papillon karena dia tidak mau mendengarkan permintaannya sehubungan dengan Sailor yang dianggapnya tidak bisa dipercaya. Papillon mengerti akan hal itu, akan tetapi saat ini dia memahami jika keberadaannya di sini belum cukup aman. Terlebih lagi ketika dia bertemu dengan biarawati yang mengatakan mengetahui asal mereka. Papillon mengajak Dega agar segera pergi dari tempat ini, akan tetapi Dega tidak memperdulikan ajakan Papillon. Akhirnya Papillon harus pergi sendiri karena rupanya Mature juga memutuskan untuk menetap di tempat ini. Baru beberapa saat melangkah, dari balik semak-semak Papillon melihat rombongan sipir penjara berdatangan yang diyakini akan menangkapnya. Hubungan emosional yang sudah terjalin kuat bukannya pergi menjauh dari tempat itu. Justru Papillon kembali ke tempat Dega untuk membawanya pergi. Tapi semua itu sudah cukup terlambat. Leaving. Now. Nasib naas harus menimpa Mature yang saat itu ditembak polisi ketika berusaha melarikan diri. Akibat dari pelarian itu, Papillon dan Dega dibawa kembali ke dalam penjara. Papillon dijebloskan untuk kedua kalinya ke dalam sel isolasi selama 5 tahun lamanya. Singkat waktu setelah masa hukuman itu berakhir, Papillon dikeluarkan dari sel isolasi dengan raut wajah dan kondisi yang sudah menua. Beren sempat menemui dan memuji kekuatan fisik dan mentalnya. Sebab sampai dengan saat ini belum pernah ada napi yang kuat menerima hukuman yang Papillon dapatkan saat ini. Kan tetapi penderitaannya belumlah berakhir. Sesuai peraturan penjara, Papillon harus menerima hukuman tambahan dengan ditempatkan di Pulau Iblis hingga akhir hidupnya. Tiba di sana, Papillon dikagetkan dengan tingkah laku para napi yang ternyata mengalami gangguan jiwa akibat hukuman yang mereka terima. Satu-satunya orang yang masih tetap waras di tempat itu hanyalah Dega, yang rupanya sudah terlebih dahulu ditempatkan di pulau itu karena terbukti bersalah memberikan obat penenang kepada para penjaga. Situasi penjara terisolir lautan membuat napi yang ada di sana tidak dimasukkan ke dalam sel seperti penjara lainnya. Bahkan makanan yang diberikan merupakan bahan mentah yang langsung diletakkan begitu saja seperti memberikan hewan ternak. The warden wasn't very happy with my disobedience. Rise and shine. Pagi harinya saat Papillon mengambil air untuk membersihkan diri, dia melihat seorang napi yang mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ingin nasibnya berakhir seperti itu, Papillon kemudian naik ke atas tebing dan mengamati keadaan area pulau. Mengetahui rencananya, Dega sempat mengingatkan Papillon jika lokasi penjara saat ini sudah tidak lagi memungkinkan bagi napi untuk melarikan diri.
Melompat ke lautan sama saja dengan bunuh diri karena saat tiba di bawah, tubuh akan langsung menghantam batu karang. Saat mengetahui hal itu, Dega tak pernah terfikir untuk melarikan diri dari pulau ini. Dia pun mulai berdamai dengan keadaan, menikmati kehidupannya, sambil sesekali melukis tebing. Berbeda dengan Dega, Papillon justru terus berpikir mencari cara agar dapat keluar dari pulau ini. Setelah lama mengamati, dia pun tersadar jika pergerakan ombak akan membawa setiap benda apapun menuju kota lain. About the waves. What? Sebagai pembuktian untuk meyakinkan Dega, Papillon melemparkan satu butir kelapa ke tengah lautan. Dan akibat hantaman ombak ke tebing, kelapa itu pun terus menjauh dari pulau itu. We ride the current to freedom. Berdasarkan keyakinan itu, mereka berdua mengumpulkan puluhan butir kelapa kemudian dimasukkan ke dalam karung sebagai pelampung untuk berenang di lautan. Mereka juga mempersiapkan minum dan perbekalan untuk bertahan hidup saat terapung di tengah laut. Tiba saat pelarian itu akan dilakukan. Secara mengejutkan, Dega mendadak membatalkan rencananya dengan alasan setelah istrinya menikah lagi dan peristiwa yang mengakibatkan Sailor terbunuh 5 tahun yang lalu membuatnya sudah tidak lagi memiliki kehidupan di luar sana. Berbanding terbalik dengan Papillon yang masih memiliki alasan untuk kembali ke Prancis. Menurut Dega, baginya tinggal di pulau ini merupakan pilihan tepat untuk menghabiskan sisa hidupnya. Come on now, you don't want to waste any more time. Dengan penuh haru, Papillon melemparkan karung berisi puluhan butir kelapa dari atas tebing dan kembali berbalik ke belakang untuk yang terakhir kalinya melihat sahabatnya itu. Saat setelah itu, Dega sempat mengkhawatirkan keadaan Papillon karena pandangannya yang semakin memburuk. Namun suara teriakan Papillon meyakinkannya bahwa sahabatnya itu baik-baik saja. Singkat waktu, tepatnya 20 tahun kemudian, Papillon menemui seorang penerbit. Dia berkeinginan agar kisahnya ditulis dalam bentuk buku. Film ini pun ditutup dengan menampilkan gambar asli para napi. Berdasarkan naskah sejarah, setidaknya ada 80.000 napi yang ditahan di pulau itu. Di tahun 1970, Departemen Kehakiman Prancis secara resmi mencabut hukuman Papillon agar kembali menjadi orang bebas sepenuhnya. Dan buku yang ditulis Papillon terjual begitu banyak hingga 13 juta kopi yang diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Inilah foto asli Papillon di saat masa tuanya.